Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bertemu lagi dengan Ibu. Bagaimana kabarnya solih-solihah? Semoga semuanya sehat selalu. Amin. Tetap semangat ya. Baik, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia, tema 2, subtema 3. Menulis cerita berdasarkan gambar. Itu tentang permainan tradisional. Sudah siap semuanya? Are you ready? Yes, I am ready. Apa sih yang dimaksud dengan permainan tradisional? Ada yang tahu, teman-teman? Ya, permainan tradisional adalah permainan yang dimainkan oleh anak-anak zaman dulu. Kebanyakan permainan ini dimainkan dengan cara berkelompok, sehingga muncul rasa kebersamaan dan kepedulian yang tinggi di antara masyarakat, terutama anak-anak. Nah, baik. Apa saja sih contoh permainan tradisional? Ada yang tahu, teman-teman? Bisa sebutkan contohnya? Ya, kalau gitu Bu sebutkan ya. Ini contoh yang pertama ada permainan tradisional congklak. Siapa yang suka main congklak? Nah, itu adalah permainan tradisional ya. Nah, seperti ini gambarnya. Nah, yang kedua ada permainan kelereng. Nah, kalau tadi congklak biasanya dimainkan oleh wanita ya kebanyakan, tapi laki-laki juga bisa. Nah, kalau kelereng ini juga lebih banyak dimainkan oleh laki-laki. Nah, seperti ini. Siapa yang punya kelereng di rumah? Acungkan tangannya. Baik, yang contoh yang ketiga yaitu ada gasing. Nah, gasing juga biasanya dimainkan oleh laki-laki ya, teman-teman. Nah, ini gasingnya terbuat dari kayu ya. Dulu zaman UPB, teman-teman laki-laki UPB tuh suka banget main gasing seperti ini. Oke, lanjut ya. Nah, contoh yang keempat yaitu ada egrang. Nah, egrang ini seperti ini teman-teman. Jadi ini terbuat dari bambu ya. Siapa yang pernah main egrang? Hati-hati ya, takut jatuh. Nah, baik. Yang akan kita bahas kali ini adalah permainan egrang. Seperti apa ya permainan egrang? Penasaran gak teman-teman? Disimak ya. Dolanan anak Indonesia. Permainan egrang. Permainan tradisional egrang memiliki berbagai macam sebutan di beberapa daerah di Indonesia. Di Sumatera dikenal dengan tengkak-tengkak. Di Bengkulu dikenal dengan ingkau. Di Lampung dikenal dengan terompah pacung. Di Jawa Tengah dikenal dengan jangkungan. Dan yang terakhir di Kalimantan Selatan dikenal dengan batungkau. Permainan egrang terbuat dari batang bambu dengan panjang kurang lebih 2,5 meter. Permainan egrang hanya bisa dilakukan oleh satu orang. Cara memainkan egrang. Yang pertama, tegakkan egrang dan condongkan sedikit ke arah depan. Yang kedua, posisikan agar egrang tidak sejajar. Salah satu egrang harus berada di depan dan yang satunya harus ada di bagian belakang. Yang ketiga, mulailah menginjak salah satu pijakan kaki pada egrang. Lalu, mulailah kita berjalan. Dengan kita bermain egrang, kita belajar untuk mandiri, bekerja keras, dan sportivitas. Nah, teman-teman gimana? Sudah paham kan? Tadi sudah dijelaskan tentang permainan egrang. Nah, sekarang Bu Febri akan membacakan sebuah cerita. Nanti teman-teman memperhatikan, lalu nanti akan menjawab pertanyaan pada buku pena halaman 136. Lalu tulis jawabanmu pada buku tulis.
Disimak ya cerita Bu Febri. Serunya bermain egrang. Tuwa, tuwa. Berpijak pada dua bambu menjadi lebih tinggi, lalu berjalan. Susah-susah tapi seru. Asal-usul permainan egrang. Permainan ini sudah ada sejak zaman dahulu sebagian bagian dari permainan tradisional. Egrang hampir tersebar di seluruh wilayah Indonesia dengan sebutan yang berbeda-beda. Jika di Bali, permainan egrang disebut juga tajog, sedangkan di daerah Danau Toba disebut marjalengkat. Tidak ada yang tahu bagaimana permainan ini bisa muncul, tapi egrang pun semakin hari semakin sering dimainkan, terutama saat lomba 17-an. Biasanya egrang dimainkan dengan adu cepat. Dua bilah bambu. Egrang adalah permainan dengan dua bilah bambu. Pada bambu itu akan ada bilah kecil sebagai pijakan kaki. Nantinya, pemain akan berdiri di atas pijakan tersebut dan berjalan, bahkan berlari untuk memenangkan pertandingan. Selain untuk lomba, egrang juga sering digunakan untuk melewati dataran yang berair, seperti saat banjir loh. Banyak manfaat. Melalui permainan egrang, kita belajar untuk latihan fisik atau olahraga, bekerja keras, berani, sabar, tekun, dan juga sportif. Nah, di sini Bu Febri punya gambar-gambar permainan tradisional. Teman-teman sebutkan ya, coba bisa nggak? Oke, yang pertama ini gambar apa teman-teman? Ya, ini adalah gambar permainan tradisional petak umpet. Ya. Lalu yang kedua di sini permainan tradisional apa namanya? Iya, ini adalah engklek ya, teman-teman ya. Nah, lalu selanjutnya ini permainan tradisional lompat tali. Ya, betul sekali. Oke, kalau ini apa? Pasti tahu deh. Ya, ini adalah permainan tradisional. Apa teman-teman? Ya, galasin. Betul. Nah, kalau ini namanya pasti seru nih dimainkan. Pernah kan teman-teman mainnya? Apa namanya ya? Permainan tradisional. Ya, ular naga. Teman-teman semua pasti pernah melakukan ini semua ya. Seru deh. Coba deh sama teman-teman. Ya. Alhamdulillah, materi yang Ibu sampaikan sudah selesai. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat. Jangan lupa jaga kesehatan ya teman-teman. Terima kasih karena sudah menyaksikan Ibu. Terima kasih juga untuk ayah dan bunda yang sudah mendampingi anak-anak belajar di rumah. Semoga Allah balas pahala dengan yang berlipat ganda. Amin. Bu Febri akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai berjumpa kembali.